Bagaimana cara membuat seorang pecandu meninggalkan kecanduannya? Bagaimana cara mengajarkan seorang budak caranya menjadi raja? Bahasa yang digunakan dalam video ini mungkin vulgar, tapi memang sengaja. Tujuannya untuk membuat poin kami lebih mudah untuk dicerna. Perumpamaan ini mohon tidak diartikan secara literal. Baik budak maupun pecandu mengerti penuh bahwa menjadi budak dan pecandu bukanlah hal yang patut dibanggakan, melainkan sesuatu yang harus ditinggalkan. Seluruh kisah horor mengenai bahayanya menjadi pecandu, pengalaman pahit dan menyakitkan seorang budak, adalah kenyataan yang mereka ketahui dengan pasti. 100% hal tersebut bukan rahasia buat mereka. Lalu mengapa kok diam saja? Coba simak apa yang sebenarnya terjadi kepada kita. Kita ini sering seperti orang yang mukanya kena nggak tahan kena bau kelihatan di kaca memang ada di muka, tapi diem aja. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Permasalahan yang kita hadapi seringkali adalah sebuah permasalahan yang sistemik. Permasalahan yang mendasar dan mendalam, berawal dari hati dan pola pikir kita. Pemecahan yang sering kita lihat ditawarkan seringkali adalah pemecahan yang simptomatik. Melanjutkan contoh di atas tadi, permasalahan utama kita tadi adalah pola pikir bahwa kita harus bisa menerima ketidaknyamanan. Hidup memang nggak bisa wangi terus-terusan, jadi ya kalau ada bau-bau ya diterima aja. Nggak perlu dirubah, kalau mau merubah itu artinya nggak mengucap syukur. Disyukuri aja apa adanya. Bersyukur itu harus, tapi berusaha itu wajib. Berusaha maju memperbaiki kondisi bukan berarti tidak bersyukur. Masalah terbesar yang terjadi pada kita adalah ketergantungan kita terhadap zona nyaman. Dan ketakutan kita untuk maju, karena untuk maju kita harus melangkah ke dalam ketidakpastian. Kalau berusaha menghilangkan kotoran di wajah, nanti tambah bau nggak ya? Udahlah, biarin apa adanya. Seperti inilah permasalahan sistemik. Pemecahan simptomatik adalah yang kita butuhkan adalah sebuah solusi yang radikal. Permasalahan yang kita hadapi ada dalam beberapa front. Poin berikut disatur dari pembicaraan dengan Dr. Matthew Blaylock. The hero must take action or all of his previous efforts will be in vain. In the case of an... Yang pertama, mindset, pola pikir. Cara kita melihat dunia akan menentukan bagaimana kita melangkah dan bertingkah laku. Kemajuan dan kebangkitan, pemecahan segala masalah harus diawali dengan kesediaan untuk maju, kemauan untuk memecahkan masalah. Kedua, skill set, keterampilan, ilmu pengetahuan, pendidikan, baik kejuruan maupun akademis, masuk dalam hal ini. Mau maju aja nggak cukup, perlu tahu caranya maju. Ketiga, toolset, alat, sarana, prasarana untuk maju. Sudah tahu caranya maju, tapi tidak punya sarana untuk maju juga nggak ada gunanya. Jadi, pemecahan terhadap permasalahan yang kita hadapi hari ini tidak akan dapat terjadi bila dilakukan secara parsial. Pemecahan untuk masalah sistemik harus radikal, holistik, dan fundamental. Ini visi Rajut Asa. Gede banget kan mimpinya? Kabar baiknya, kita tidak harus melakukan ini sendiri. Inilah pentingnya kolaborasi. Ubah mindset, tingkatkan skill set, dapatkan toolset. Mari bersama berkolaborasi. Semangat merajut asa.